Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azhari Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan mengangkat tentang ceramah daripada oknum-oknum para habaib ya, yang di dalam ceramahnya ini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillahnya Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, atau yang biasa dipanggil dengan KDM, ini memperingatkan kita semua agar hati-hati terhadap para penceramah dari kalangan para habaib dengan doktrin-doktrin dari mereka. Sangat meresahkan. Kami ambilkan dari kanal YouTube Dodi Syefriadi. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ya pernyataan orang-orang dari golongan Ba'alawi mengatakan satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Bahkan yang lebih parahnya juga ada video yang dengan jelas terdengar di dalam video itu mengatakan bahwa telapak kaki Habib yang bodoh, yang ahli narkoba, yang maksiat itu lebih utama daripada kiai yang bersorban. Telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Jika sebelum-sebelumnya mereka membandingkan kemuliaan mereka dengan para kiai Nusantara, kali ini mereka membandingkan kemuliaan mereka dengan malaikat. Mereka merasa bahwa diri mereka lebih mulia daripada malaikat. Orang ini mengatakan bahwa semua penduduk kota Tarim mulia, bahkan lebih mulia dari para malaikatnya Allah. Kata ini orang, itu orang-orang di Tarim lebih mirip dengan malaikat dibanding mirip dengan orang. Para salaf bilang, menjawab omongan tersebut. Harusnya, ini omongan cakep, baik. Harusnya ditulis bukan kayak begitu. Harusnya ditulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah. Dan jika kita penasaran seperti apa mereka penduduk Tarim, berikut ini penduduk kota Tarim. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah haula asbah bil malaika. Demi Allah, mereka penduduk kota Tarim, mereka ini menyerupai daripada malaikat. Habib Ali Habsyi mengatakan, wallah, kalau mereka tahu hakikatnya, mereka ahli Tarim adalah mereka lebih baik daripada malaikat. Dan jika kita penasaran seperti apa mereka penduduk Tarim, berikut ini penduduk kota Tarim. Tidak hanya merasa lebih mulia daripada kiai, bahkan dengan malaikat pun mereka merasa bahwa diri mereka lebih mulia. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya, merasa lebih mulia dari apapun, bahkan merasa setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali pernah ada yang menyampaikan dari kalangan mereka, kalau mau berdoa kepada Allah, sebut aja namanya Umar Muhdar, itu sama dengan menyebut nama Allah. Kita nyebut ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar. Ini lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Muhdar, kenapa nggak minta sama Allah subhanahu wa ta'ala langsung? Kita manggil ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdar bin Sayyidina Imam Abdurrahman. Ini semua adalah doktrin yang sengaja dibangun secara sistematis dan masif, terjadi di banyak tempat dan itu terstruktur. Hampir semua dari kalangan mereka yang berceramah di depan banyak orang selalu mengagung-agungkan leluhurnya. Tujuannya apa? Ya, ini ada penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi. Dari sini kita akan tahu apa tujuan mereka membangun doktrin secara sistematis seperti itu. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda.
Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisyurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Berdasarkan video tadi, kita bisa mendengarkan menurut Pak Deddy Mulyadi, seorang gubernur Jawa Barat ini mengatakan bahwa doktrin-doktrin itu sengaja dibangun secara sistematis untuk membangun mahabbah secara berlebihan, kecintaan secara berlebihan sehingga fanatik buta yang ujung-ujungnya tanpa sadar mengirim duit ke sana, memberikan harta ke sana, bahkan untuk mendapatkan air putih dari mereka itu bayar dengan harga yang mahal. Tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Iya, memang fakta terjadi di lapangan, teman-teman. Bahkan siwak bekas jigong mereka itu laku jutaan rupiah. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Oh, 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Dan siwak yang beliau pakai ya diawali dengan 1 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Coba dipikir pakai logika baik-baik, gunakan akal sehatnya. Orang mana yang mau beli siwak bekas seharga 1 juta kalau bukan karena kedoktrin? Makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Deddy Mulyadi, bahwa doktrin ini sengaja dibangun untuk menciptakan kefanatikan buta. Kalau sudah fanatik buta, mereka akan mudah mendawir kemana-mana. Kalaupun misal mereka benar cucu Nabi, benar tersambung nasabnya kepada Rasulullah, nggak pantas melakukan hal tersebut. Nggak pantas menjual nama Rasulullah dengan hal-hal konyol seperti itu. Tapi kan faktanya berdasarkan tesis Kiai Imaduddin, nasab mereka terputus, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya walaupun nasab mereka terputus, tetapi ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu nggak ada masalah, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaannya. Yang jadi masalah di sini, udahlah mereka ngaku cucu Nabi, nasabnya diragukan, ajarannya kayak begitu. Coba Anda bayangkan betapa menyimpangnya. Mukibin disuruh berdoa kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama Umar Muhdor. Ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor. Katanya itu sama saja meminta kepada Allah. Ini ajaran apa? Bahkan katanya lebih mulia daripada malaikat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga banyak yang sadar ya. Kita bukan membenci mereka, tetapi kita hanya meluruskan penyimpangan-penyimpangannya agar masyarakat Indonesia tidak terbodohi dengan penyimpangan itu.